kitabnya Al-Maqalat wal Firaq An-Nubakhti, kita sebut di situ tadi nama-namanya itu yang di makalah itu. Dalam bukunya Firaq Syiah itu semua menyebutkan itu bahwa Abdullah bin Sabah itu ada. Kalau sekarang ini kita ramai dengar itu ya, gencar itu disebutkan bahwa Abdullah bin Sabah tokoh fiktif. Ya, Abdullah bin Sabah tokoh fiktif. Banyak orang sekarang ini berupaya untuk meragukan orang lain bahwa Abdullah bin Sabah itu ada. Kenapa? Karena ternyata Abdullah bin Sabah ini yang memulai fitnah itu secara literatur kalau kita membaca dalam sejarah. Tapi karena ada yang menolak, ya, ada yang menolak itu, ya kita tidak mau sebutkan begitu. Tidak apa-apa, tidak usah sebut. Abdullah bin Sabah tidak usah dimunculkan namanya. Tapi pemahaman itu ada. Pemahaman itu ada. Tidak usah terjebak dalam polemik ada atau tidak ada. Yang jelasnya pemahaman itu ada. Bahwa Ali bin Abi Thalib khalifah pengganti, kemudian nanti sampai pada sejarah malah Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama kali mengagung-agungkan Ali. Dia adalah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Makanya diusir oleh Ali. Dia diusir dari kota Kufah, dibawa keluar. Dan kelompoknya Sabaniyah ini kan yang dalam sejarah juga disebut dihukum oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagian dibakar malah. Karena secara logis Ali mengatakan dia kan mengakui dia sebagai Tuhan. Ya sudah, mereka bermaksud maka saya siksa dengan neraka saya. Udah dibuat mati, dilempar mereka masuk ke situ. Akhirnya terkenal. Falamma ra'aytul amra munkaran ajajtu nari wa da'awtu qubura. Di saat saya sudah melihat ini perkara yang sangat mungkar, saya pun menyuruh Kumbur. Kumbur adalah nama pelayan Ali bin Abi Thalib. Saya menyuruh Kumbur untuk membuat api besar, lalu saya lemparkan mereka masuk neraka saya. Karena mengaku sebagai Tuhan, saya juga sebagai Tuhan. Nah, di sini kita sebut beberapa nama dari kelompok-kelompok ini itu sudah sejak awal ada, ya, dan ditolak oleh kaum muslimin. Ada kelompok yang namanya kelompok Sabaniyah tadi itu yang mengakui ketuhanan Ali. Dan yang pertama kali memunculkan akidah ar-raj'ah bahwa Ali akan kembali ke bumi. Kemudian ada kelompok as-sabbabah namanya, kelompok yang suka mencela-cela Abu Bakar dan Umar. Juga awalnya dari pemahaman itu, pemikiran itu bahwa ada yang paling baik jadi khalifah. Maka semua merapasnya zalim, banyak dilaknat. Maka mereka mencela. Disebutlah kelompok sabbabah. Ada kelompok al-mufaddilah, sekte, ya, itu awal-awal itu. Nah, tetapi kemudian belakangan akhirnya inilah yang terjadi, ya. Yang terjadi bahwa pemahaman tadi bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sah, pengganti Rasulullah SAW, setelah itu khilafah harus jatuh ke anak keturunan beliau. Anak keturunan beliau ini nanti akan menjadi sebab banyak perkara karena sudah dimasuki dengan sifat gulu, sifat berlebih-lebihan, over, ya, sifat over. Istilah Syiah saat ini juga memiliki nama selain Al-Imamiyah dan Al-Istilah Asy'ariyah. Mereka juga disebut dengan nama Al-Tahiyyah, disebut dengan nama Ashabul Intizar, disebut dengan Ar-Rafidhah. Mereka tidak suka nama ini, Ar-Rafidhah. Mereka disebut juga Al-Ja'fariyah. Karena segala sesuatu harus kembali kepada Ja'far As-Sadiq. Kemudian disebut juga Al-Khassah, ya, kelompok-kelompok yang orang-orang khusus begitu. Ini dari segi definisi dan nama-nama. Sejarah munculnya Syiah. Fikrah Syiah boleh muncul, fikrahnya maksudnya pemahaman. Setelah peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tahun 35 Hijriah dan awal zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun tidak mendapat tempat di kalangan kaum muslimin. Bahkan kelompok-kelompok pertama yang mencetuskan pemikiran-pemikiran Syiah yang seperti As-Sabaniyah, As-Sabbabah, Al-Mufaddilah justru diperangi sendiri oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kita sebutkan tadi, ya. Hanya saja setelah itu hingga akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa penting yang membuat atau yang memberi angin segar bagi fikrah Syiah itu untuk berkembang, bahkan menjadi kelompok dan jamaah. Jadi ada peristiwa-peristiwa. Jadi setelah fitnah begitu, ya, tahun 35 Utsman terbunuh, Ali diangkat menjadi khalifah di Bai'ah sebelum perintah, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin, dan bergulir terus seperti itu. Peristiwa-peristiwa besar inilah yang akhirnya membuat seakan-akan ada tanah subur untuk pemikiran ini berkembang, pemahaman
bukan apa yang dimaksudkan perang itu provokasi. Maksudnya sejarah itu provokasi dari orang-orang yang memang bersembunyi di balik pasukan Ali bin Abi Thalib. Provokasi orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah itu sendiri. Akhirnya Talha terbunuh, Zubair terbunuh, Aisyah jatuh dari ontanya, akhirnya dikembalikan ke Medina. Kembalikan ke Medina. Nah, sejak itu terpecah lagi. Mulai keluar kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij akhirnya memberontak terhadap Ali. Dan dalam sejarah kita kenal kan, Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas bertemu dengan kelompok Khawarij 12.000 orang. 12.000 orang. Itu berkumpul berontak terhadap Ali. Tidak setuju. Ali tidak. Ini bukan khalifah yang sah. Bukan khalifah. Dan mereka berkumpul begitu. Salah satu yang mereka komplain terhadap Ali adalah dalam perang Jamal kok tidak ada ghanimah. Ada ghanimah. Kenapa Aisyah langsung dikembalikan ke Medina? Mana ghanimahnya mana? Kalau dia tak memang perang, dia berperang. Kalau perang itu adalah antara orang Islam dan orang kafir, berarti harus ada ghanimah, kan begitu. Tapi kalau di perang itu orang Islam berarti Ali boleh. Kenapa perang orang Islam? Maka mereka bilang Ali tidak setuju dengan itu kalau mau Khawarij. Makanya Ali memutus Abdullah bin Abbas untuk mengajak mereka berdialog. Apa yang kalian komplain terhadap Ali bin Abi Thalib? Dan berhasil. 12.000 orang itu 8.000-an kembali. 4.000 nanti yang bertahan. Yang pertama perang Jamal. Itu sudah membuat kaum muslimin saat itu langsung terpecah. Jadi Syiah sudah muncul, sudah hampir menjadi kelompok, sudah mulai mengkristal. Justru yang mengkristal setelah itu Khawarij. Perang Jamal. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Karena itu terjadi perang. Ali mengirim pasukan, Muawiyah mengirim pasukan bertemu di sebuah tempat namanya Siffin, terjadi pertempuran. Kemudian arbitrase. Nanti kita istilah tahkim antara Ali dan Muawiyah. Ali mengutus seorang sahabat, Muawiyah mengutus seorang sahabat, rekonsiliasi Islam. Ada tahkim namanya. Apa yang diinginkan oleh Ali dan Muawiyah? Karena sudah konfliknya sudah besar. Ada kesepakatan. Kesepakatan ini yang tidak disukai oleh orang-orang Khawarij, juga tidak disukai oleh orang-orang Syiah. Mereka yang akhirnya kemudian provokasinya semakin besar. Sampai menuju kepada pembunuhan Ali bin Abi Thalib sendiri. Bayangkan, fitnahnya sudah sampai sebesar itu. Kita bisa gambarkan, kita bisa bayangkan begitu ya. Zaman itu zaman yang betul-betul. Memang Nabi SAW sendiri sudah pernah memberi isyarat bahwa akan terjadi fitnah besar antara kaum muslimin. Dan Nabi sudah menyampaikan satu tanda fitnah itu akan terbuka adalah ketika pintu penutupnya itu rusak. Makanya Umar yang tahu hadis itu bertanya-tanya sama orang, siapa yang tahu hadis ini? Baca dalam Muslim itu kan Umar pernah bertanya. Ketika beliau jadi khalifah, beliau tanya, kumpul para sahabat, siapa di antara kamu yang hafal tentang hadis fitnah? Masing-masing angkat tangan. Karena mereka Nabi mengatakan fitnah seseorang itu adalah pada keluarganya. Fitnah turujil di ahlihi wa malihi wa auladihi. Kata Umar, bukan itu yang saya mau. Fitnah yang lain. Maka Hudzaifah adalah seorang yang dipercaya sama Nabi untuk mengetahui hadis-hadis tentang begitu. Dan memang beliau selalu kejar Nabi itu hadis-hadis itu, hadis-hadis fitnah. Dalam suatu ayat beliau mengatakan, lamma sa'ala an-nas wal khairi sa'altu Rasulullah SAW al-syarri. Kalau orang selalu bertanya sama Nabi tentang kebaikan, saya disuruh bertanya tentang fitnah. Kenapa? Maka fataan apa fi. Saya takut terjatuh di dalamnya. Maka beliau banyak hal dari segitu. Beliau mengatakannya Amirul Mukminin. Rasulullah SAW bersabda, saya di al-nasi zamanun takunul fitnatu kaqiqatin minal lailil muslim. Akan datang suatu zaman di